Tadi kan oleh temperatur, perbedaan temperatur seperti angin ya. Angin itu terjadi dari temperatur angin kan sama modelnya seperti ini. Dari dingin ke nah, ketika upwelling, dia sambil membawa material mantel menerobos ke permukaan melalui letakan-letakan pada batuan. Ya, maka akan terbentuklah batuan yang baru. Ya, jadi sifatnya di sini adalah konstruktif, karena membentuk material baru. Itu kan konstruktif. Ya. Sementara di downwelling, ya, ketika di downwelling, dia akan menggeserkan batuan-batuan di permukaannya, ya. Sedemikian rupa nanti dia akan berbenturan dengan kerak bumi lain, ya, dengan berat yang berbeda. Ya. Nah, kalau lihat gambar ini, ya, kan ketika muncul di permukaan, kalau yang namanya mantel itu kan sifatnya, ini kan pernah menjelaskan, primernya adalah basaltis ya. Ya. Nah, karena di atasnya itu tidak ada kontinen, maka tidak ada proses ini peleburan dengan batuan samping. Jadi tetap tidak basalt. Ya. Nah, kemudian basalt ini terbentuk di sini, ya. Sejalan dengan waktu, terbentuk lagi kerak yang baru, kerak yang lama bergeser ke kiri dan ke kanan. Terus, ya. Nah, suatu nanti, suatu saat, oceanic ini nanti akan berbenturan dengan kontinen. Nah, kalau misalnya upwelling itu terjadi di tengah-tengah kontinen, ya, jadi misalnya dulunya kontinen ini bersatu dengan ini, ya, maka kontinen itu akan terpisah. Nah, itu tadi saya bilang teori potongan benua yang disebabkan oleh perluasan pantai samudra tadi. Ya. Nah, kalau fenomena di upwelling menghasilkan kerak baru, kalau di sini menelan kerak yang lama. Jadi sifatnya destruktif secara ekologi. Ya. Tapi nanti jadi istilah konstruktif itu subjektif. Ya. Kalau saya bilang di daerah subduksi, ya, nanti akan menghasilkan struktur geologi yang sesuai dengan fenomena gerak lempengnya. Membentuk struktur baru berarti dia konstruktif dalam hal struktur geologi. Ya. Oke, nah kenapa orang ini tahu ya? Kalau tadi misalnya dalam ini, ya, kenapa ahli kimia tahu bahwa gas ini terdiri dari berbagai macam mencapai? Ya, nah itu didekatinya dari geofisika. Jadi orang ahli geofisika itu melihat dengan tomografi, ya. Di sini lihat nih, yang warna merah ini mempunyai temperatur yang tinggi. Kira-kira menurut saudara, ini di pertemuan di interaksi lempeng yang bagaimana? Yang warna merah ini, yang divergen dan konvergen, tapi tidak yang ekstrim. Nah, atas dasar inilah kemudian dibuat kartun yang dibuat dipetakan yang ukurannya besar. Ini ada sekali Asia, Amerika, dan seterusnya. Ya. Nah, didefinisikan namanya flat itu adalah satu hamparan batuan, ya, satu hamparan batuan yang dipisahkan atau dikelilingi oleh batas-batas bidang dispersibilitas yang aktif. Ya. Yang aktif itu bisa divergen, pemekaran yang mudah, bisa subduksi,
bisa transform, ya. Nah, kalau satu set dari hamparan itu dikelilingi oleh dengan aktif, itu disebut satu set. Ya. Apapun batuannya. Ya. Nah, kalau saudara lihat, misalnya ini, ya, ini kan hidrosanitrit ini ya. Nah, kemudian kira-kira nih secara logika, ini batuannya sifatnya basaltis atau granitis? Basaltis kan? Ya. Jadi ini kebetulan satu kretnya dia komposisinya satu basaltis. Ya. Tapi kalau saudara perhatikan lempeng India Australia, lempeng India Australia. Nah ini, ya. India Australia. Kita kenal yang namanya Australia itu adalah secara komposisi kontinen. India itu adalah dulunya dalam mikroplet pecahan dari Afrika, ya, yang kemudian menabrak ke Asia. Ya. Ini adalah kontinen. Ya, ini kontinen. Nah, di antara India dengan Australia, ya, ini semua oseanik, secara komposisi oseanik. Ya. Tapi menurut gambar ini kan dibatasi oleh bidang-bidang diskontinuitas yang di dalamnya tidak ada bidang diskontinuitas, berarti dia satu kret. Walaupun di dalamnya ada jenis atau oseanik hamparannya. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena dulunya, ya, nanti mungkin Pak Amir akan menjelaskan Wilson cycle, ya, dan sedemikian rupa, ya, ada batas-batas kret oseanik dengan kontinen yang tidak aktif, yang disebut sebagai struktur. Ya. Nah, kalau tidak aktif, berarti dia bukan sebagai pembatas kret. Ya, paham ya? Nah, nanti ada dampak ini, ya. Kalau satu kret ini kan semua, kalau di dalam apa? Publikasi, ya. Yang namanya Australia itu, ini kan ada sekeliling sini kan, ada yang ngoyak kan, dia bergerak ke sana, Nah, ini dinyatakan kecepatannya itu kurang lebih, ya, 11 mm per tahun. Saya atau lebih per tahun dengan arah sekitar 5 sampai 11 derajat north. 5 sampai 11 derajat, ya. Jadi ada menyorong. Tadi kan sudah saya jelaskan nih, di bagian utara dia kontinen, nabrak Eurasia kontinen. Ya. Apa yang terjadi? Kolonial Himalaya tertutup. Ya. Tapi di sini oseanik, di sini kontinen. Jadi apa yang terjadi? Padahal dia kayaknya sama. Nah, nanti fenomena yang sama terjadi di sini, di Indonesia Timur. Ya, kemarin Pak Wak kan menjelaskan kenapa ada gunung-gunung api yang banyak tidak aktif, padahal dia berada di atas kret. Nah, karena ternyata, ya, di Indonesia Timur ini cenderung lebih banyak kontinen, sementara Australia juga kontinen. Ya. Makanya kenapa kalau saudara ke Indonesia Timur itu banyak ditemukan pulau-pulau, ya, yang batuan di permukaannya itu disusun oleh batu-batu sand. Batu-batu sand. Ya. Artinya tektoniknya adalah aktif. Ya. Nah, ini nanti akan menyerupai Himalaya. Jadi kecekaran di kontinen dia akan cepat naik. Ya. Makanya gamping yang ada di laut itu umurnya sama dengan gamping yang ada di ketinggian 10 meter. Ya. Karena aktif cepat. Ini latar belakangnya adalah ini. Ya. Kontinen yang penting. Dan disitulah kenapa gunung-gunung yang berada di Kalibar atau di Maluku Selatan itu sangat begitu berkembang. Ya, karena alasannya itu, potensinya itu. Nah, kemudian ada istilah juga mikroplet. Ya, jadi ada megaplet, ini kan megaplet. Nanti ada mikroplet. Contoh misalnya Filipina, mikroplet Filipina, ya, mikroplet.
ada Sunda Mikropret, ya, berarti ada pemisah, ya, yang memisahkan anak dan induknya. Ya, kalau Sundalen itu, nah ini yang ada masalahnya itu Sundalen. Kalau menurut saya, ya, Sundalen itu ini yang ada di ya, kalau kita lihat di gambar Sundalen, sebenarnya kan sudah ada batas-batas yang signifikan yang memisahkan dengan Indonesia. Ya. Tapi kamu sudah lihat ada Andaman, ya, ada screening di Andaman. Ya, karena adanya screening di Andaman, maka ini ada Andaman, ya. Sehingga itu dipakai sebagai salah satu cikal bakal, ya, atau sebagai tanda-tanda terpisahnya Sundalen dengan induknya. Ya. Tapi ada paper lain yang menggambarkan, ya, di utara dan Sumatera itu banyak dilalui atau dipotong oleh sesar-sesar mendatar, ya. Dan sifatnya regional seperti sesar Sumatera. Ya. Dari mana asal sesarnya itu nanti pakai teorinya Sitaponir. Ya. Nanti mungkin Pak Amir akan menjelaskan apa yang disebut dengan tektonik eksklusif. Jadi ketika India nabrak ke Himalaya, di Asia Tenggara ini, ya, sebagai kompensasinya akan membentuk strip yang ukurannya besar, ya. Nah itulah makanya di bagian Asia Tenggara ini, ya, terpisahkan oleh sesar-sesar mendatar sehingga dinamakan sebagai mikroplet sendiri yang disebut mikroplet Sunda. Nah kalau di Filipina jelas, ya, mikropletnya dia dibatasi oleh beberapa institusi. Ya. Kenapa makanya di Halmahera, kemudian di Malukunya, ya, nanti itu dimakanya aktif. Ya. Dimakanya aktif. Nah itu karena dia terkait oleh beberapa institusi di kemudian saya mau menjelaskan ini, ya, kembali lagi ini teori geosentrik, ya, di mana geosnya itu adalah vertikal. Jadi satu hamparan benua menghasilkan gerak vertikal membentuk perbukitan, kompensasinya di bagian tengahnya dia sungai. Ya. Kemudian sungai ini semakin berat karena diisi oleh sedimen, sehingga nanti mendekati mantel. Ya. Nah, ketika dia terjadi pembebenan, di sini akan menghasilkan suatu retakan-retakan. Nah, retakan-retakan itu nanti berobol sama mantel, sehingga nanti akan menghasilkan suatu bentuk tinggian yang baru. Ini dari geosentrik. Ya. Nanti hari ini tidak bisa menjelaskan fenomena yang tadi saya sebutkan. Oke, ini nanti dibaca aja teorinya. Ya, teori geosentrik pada intinya adalah sama-sama lebih sama ya teori geosentrik, ya, hamparannya dan tekan dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sekarang ini komplementasi, ya, dari aktifan benua. Jadi ada satu fenomena, ya, benua itu bisa-bisa. Yang dulu orang membuat suatu teori perpisahan benua itu bukan secara oleh gerak, ya, oleh gerak sama, tapi oleh gerak vertikal. Nah ini misalnya ilustrasinya seperti ini, ya. Jadi dulunya gambarnya seperti ini, kemudian terjadi blok topping, ya. Nah karena di bagian graben kemudian diisi oleh air, maka yang tadinya satu hamparan terdiri dari banyak hamparan benua. Ya. Jadi dulu sudah ada pemikiran adanya struktur, ya, struktur sesar. Tapi pada saat itu kan tidak dikenal geologi, kan, tidak ada istilah sesar, tapi sebenarnya itu adalah gambaran sesar. Nah, ini gambaran ini juga akan memisahkan tandanya asal satu hamparan menjadi beberapa benua yang terpisah. Nah, kemudian orang sekarang juga berpikir, ya, sebelum perkembang geofisika, ya, bermain
bermain-mainan dengan flora dan fauna. Kalau kita lihat gambar ini, ya, kenapa orang bisa merekonstruksi yang tadinya Israel, kemudian direkonstruksi ada Rusia, ada Rumania. Ya, bahkan sebelumnya Rusia dan Rumania bisa perang juga. Ya. Ahli botanik itu menjelaskan sebenarnya bukan orang geologi, ya, ada lain, ya. Seperti Speno itu bukan ahli dunia, kan? Dia dokter, ya, yang bisa membuat suatu dalil yang sampai sekarang relevan masih dipakai di geologi. Speno, kan? Nah, ini juga namanya. Jadi kalau di sini misalnya ada gajah, oh berarti ini benar satu dengan. Ya. Nah, tapi di sini nggak ada gajah, ya. Artinya ini sudah jauh terpisah sebelum ada gajah. Nah, itu teori yang kami. Jadi ada kesamaan flora dan fauna untuk menjelaskan tercerai-berainya benua. Nah ini kalau ini Paksal, ya, adanya kesamaan garis pantai. Jadi awalnya ada kesamaan garis pantai, ya, makanya jadinya ini adalah satu daratan. Kemudian dibuktikan dari program informasi. Ada kesamaan nih, kalau ternyata ya dimilih seperti ini. Ya. Di Malaysia ada gajah, di Sumatera ada gajah, di Jawa ada gajah. Oh berarti dulunya satu daratan. Ya. Sehingga dilihat sumber gajahnya berapa, ya. Nah kalau kita lihat, saya nggak tahu apa, ya. Dan itu sudah jelas bukan dihitung lebih tua, ya. Tapi kita lihat nih, kita kan tadi ada teori mikrograde Sunda mikrograde, ya. Sebelum ada Sumatera, sebelum ada Jawa, ya, itu dulunya daratan itu satu, itu daratan Sunda. Dari mana Anda tahu daratan Sunda? Dilihat dari stratigrafinya. Ya, dari stratigrafi batuan yang paling tua menumpang di atas granit, komposisinya adalah kuarsaan. Berarti dia hasil erosi dari granit. Ya. Nah, kalau di Sumatera itu ada formasi Siapas, ya, ada formasi Hamatan, ya, itu semua komposisinya granit. Ada formasi granit, ya, di apa namanya sih, karyawan kan danaunya, ya, yang dipakai di sana, bukan memahami tadi kan Ibarat hijau atau ya makanya daerah-daerah sana. Tapi ada nama-nama kawasan wisata itu, ya, ada satu konglomerat, buktinya itu konglomerat, ya, komposisinya kuarsaan, ya. Itu adalah batuan yang paling tua, dianggap paling tua di Sumatera untuk batuan sedimen. Ya. Misalnya di mana ada Sundaland, ya. Nah kalau di Jawa di mana ada formasi Bayan. Formasi Bayan ini apa? Yosen, kan? Yosen tengah sampai Yosen atas. Ya. Berarti dia dulunya berasal dari rombokan Sundaland. Ya. Jadi kalau ini Sumatera, di Pulau Jawa, ini adalah bagian dari Sundaland. Ya. Nah, tadi kan di sini ada batuan-batuan, ya. Kemudian di sini ada batuan dari Kawasan, juga Pameran, kemudian di sini ada Setu, ada Pameran. Nah, kalau dilihat komposisinya, misalnya di Setu, ya, yang namanya formasi bayan, itu yang paling tuanya bagian bawah itu adalah darat, ya, Bukit Minerin, ya, ada vegetation, kemudian di atasnya baru ada transisi, di atas transisi. Ada di situ ditemukan ada sedimen irregular, berarti dia pantai, ya. Pantai ada shell yang diisi oleh sispan batu bara, ya. Jadi dia ada di dalam lagi. Nah, artinya paleogeografinya itu adalah pada dulunya adalah berada di atas, dalam dan bawah. Ya. Kemudian orang mengkorelasikan dengan daerah lain, maka dibuatlah batas-batas wilayah itu.
kemudian melalui struktur sedimen ya, dibuat satu kajian. Ternyata formasi walau ini dari paleokarnya berasal dari utara atau dari dulu semua bergerak sini. Ya. Nah ini kan berdasarkan semuanya untuk bisa mengkarakterisasi paleografi ini. Oke, nah satu lagi misalnya di Malaysia ada tadi kan ada gajah ya. Nanti dulu satu daratan. Ya. Nah, kemudian juga dia pernah menjadi satu lautan. Ya. Jadi lihat aja dari stratigrafinya. Ya. Jadi saudara kalau ingin melihat ingin membuat suatu analisis geografi, ya paleogeografi, pelajari, kuasai sedimentologi, stratigrafi dan petrologi dan paleontologi. Lalu saudara bisa membuat rekonstruksi paleogeografi. Nah sebenarnya saudara kan pernah mapping kan geologi pendahuluan. Nah nanti ya, kamu baca-baca ya. Geologi sejarah daerah penelitian itu masuk semua. Ya, yang disebut sejarah geologi itu harus bisa menceritakan paleogeografinya. Kalau kamu sudah bisa, berarti kamu bukan abal-abal pemetaan geologinya. Ya. Jadi sejarah geologi itu bukan membuat ringkasan, dan saya itu semua ringkasan. Ya. Diawali oleh sedimentasi di laut dalam, kemudian di atasnya ditutupi oleh tidak pernah menjelaskan bagaimana misalnya formasi halang itu didasarkan dengan mekanisme apa. Ya. Apakah dia suspensi, apakah dia sedimen gravity flow. Kalau dia sedimen gravity flow, ya, saudara harus membuat suatu konsep bagaimana suatu material itu didasarkan oleh mekanisme yang cepat. Jadi saudara harus menggambarkan dengan slope, ya, bukan slope yang landai, tapi harus slope yang ini. Nah kalau slope yang ini terjadi, nanti dikaitkan dengan tektoniknya, misalnya formasi. Nanti kan saudara di Majalengka kan, di Bantarujet ya, katanya paling tua kalau pakai literatur itu ada formasi Sinambo, umurnya itu Oligosen. Ya, tapi penelitian terakhir dia umurnya Miocene bawah. Tapi apapun umurnya, ya, itu dari aspek sedimentologinya, ya, di dalamnya ada endapan bibit, ada septen boma, ada CA, TB, TC. Apa sebutnya? Kamu udah belajar sedimentologi kan? Apa TA? Oh, TA, TB, TC, TD. Kan? Coba yang paling belakang, ya? Yang paling belakang apa yang disebut dengan endapan debris? Debris. Debris sedimentologi. Debris. Baca itu buku sambungnya. Kamu belajar tektonik, tapi kamu tidak menguasai sedimentologi. Belum lagi nanti ada menguasai geologi tanah. Belum lagi nanti Pak Amir menjelaskan ilmu lagi teknologi fasies tentang waktu. Nah bisa, setelah itu ya, berapa tahun dulu saya jadi sarjana? 2 tahun, kalau saudara sampai sekarang nggak menguasai ilmu yang saudara pelajari, kan sebenarnya mau anaknya dari geologi, nggak mungkin belajar sastra, belajar geologi kan? Geologi. Nah selama 2 tahun ini, kamu punya sisa 2 tahun nih kalau nggak belajar, habis kamu. Ya, jadi mulai sekarang kamu harus belajar, harus serius. Ya. Habis ya. Yang aliran kecepatan tinggi yang nyampur yang bagus. Nah, kalau di Majalengka itu nanti kamu menemukan secapan ada debris. Ya. Jadi debris itu nanti salah satu cirinya ada suatu lapisan-lapisan yang terpanjang, itu kan besar. Lalu proses sedimentasi. Ya. Jadi ada lapisan-lapisan di bagian atas yang sudah tersedimentasi, maka identifikasi
suatu paleogeografinya, ya. Dari penata, gambarkan profil geometri cekungannya seperti apa. Nah itu harus sampai di sana. Ya. Nah nanti kan dikaitkan dengan tektonik. Kenapa misalnya terjadi disluk, ya, kemudian terjadi longsoran, ya. Nah, biasanya salah satu terbentuknya longsoran itu terjadinya karena ada suhu tebal, ya. Kedua ada goyangan, ada getaran. Getarannya dari mana? Masih dikaitkan dengan gempa. Kenapa terjadi gempa? Kaitkan dengan plate tektonik, karena ternyata pada saat itu di selatan Batavian, ya, itu ada subduksi yang kita lihat sekarang kata-kata itu ada di selatan Jawa. Itulah yang menyebabkan kenapa sedimen-sedimen yang ada di sana, ya, salah satunya itu tadi gempa. Nah itu hipotesis seperti itu. Nah saya harapkan sebenarnya ceritanya seperti itu, ya. Nah kemudian nanti dikaitkan nih. Tadi kan umurnya ada umur mesin bawah. Ketika umur mesin bawah, kedudukan pembusi ada di mana? Apakah masih di Ciletuh atau sudah bergeser ke selatan? Nah, kalau sudah bergeser ke selatan, berarti cekungannya itu statusnya apa? Apakah di alun? Apakah di kota? Apakah di belakang busur? Atau di infrared? Nah, kira-kira menurut logika saudara, di umur mesin bawah, daerah Majalengka, itu cekungannya termasuk apa? Coba saya tanya sekarang. Ini kampus saudara nih sekarang, ya. Itu di lingkungan tektonik apa? Depan busur, belakang busur, atau apa? Isopisma presi atau apa? Di kota. Kenapa di kota? Karena ada di depan barisan dua. Mana buktinya? Aku berapa? Nah sekarang Bandung itu cekungan kan? Jadi tipe cekungan kan disebut apa namanya istilahnya? Cekungan yang ada di pegunungan. PKP itu adalah cekungan di belakang busur. Apa yang disebut dengan busur di sini? Busur ini. Kalau depan busur, ya, berarti cekungan yang dekat subduksi. Kalau belakang busur, berarti yang paling jauh dari subduksi. Ya. Tapi dilihat dari mekanikanya. Nah sekarang Bandung cekungan. Nah disebut cekungan apa? Kan cekungan busur itu up, ya. Kalau di tengah-tengah pegunungan atau di dalam berarti infra A. Jadi cekungan Bandung itu adalah infra A. Ya. Nah nanti latar belakangnya macam-macam nih. Kalau nanti kan kita pelajari tipe-tipe strukturnya, ya. Kalau misalnya kamu tadi bilang ada maninjo, ada sangara, ada toba, ya. Itu nanti di latar belakangi oleh struktur tipenya Rexley, ya. Tapi kalau di Pulau Jawa itu cenderung ke Pijek, Desin, ya. Jadi Bandung itu hipotesisnya adalah Pijek, bukan Pulpa. Ya. Harusnya nih, ya. Saudara mengerti coba apa yang disebut dengan pulpa? Kan dulu di geologi struktur sudah diajarkan. Apa yang disebut pulpa? Apa yang disebut dengan pop-up? Apa yang disebut dengan transpresional? Apa yang disebut dengan transtensional? Itu kan mata kuliah dasar dulu. Sudah dijelaskan kan dulunya? Nah ini kan kalau kita ini tadi yang saya bilang ada paleontologi dan seterusnya, ya. Ini rekonstruksi dari flora dan fauna, ya. Nanti saudara lihat aja di Google kalau masih belum ngerti
nanti cari. Ini juga saya ngambil di Google, ya. Tapi biasanya kalau kamu tidak diperkenalkan ini, dilewat aja. Jadi kamu yang bicara tuh. Depan. Coba jelasin gambarnya tadi. Depan jelas. Jelasin gambarnya. Makan ini buat tahu ya kan ya iya saya punya yang kolaborasi sama Gunung. Nah ini menjalankan dari aturan benua, ya. Tadi ada railing menerobos di tengah benua, kemudian dia terpisah, ya. Semakin jauh. Ini kami akan menjalankan contoh, ya. Ini mulai ini, kemudian ini bersama, ya. Terpisah. Nah nanti ketika terpisah nanti ada downwelling, kan? Ada downwelling. Tapi saudara perhatikan gambar ini, nanti ada satu batas thread yang aktif, ada satu batas thread yang tidak aktif. Jadi ini disebut pasif margin, sementara ini disebut active margin. Kemudian di sini itu ada sebelah tengah. Ini sama gambarnya, ini sama saya akan menjelaskan ini, ya. Nah ini biasanya 88 cm pasif margin. Biasanya nanti dia potensi hidrokarbon, ya. Nah, ini opioid. Ini kalau opioid tadi, ya. Opioid itu adalah satu urutan batuan, ya, dari tua ke muda yang terbentuk di mid oceanic ridge, ya. Jadi harus lengkap yang disebut ininya, ya. Jadi ini semua hasil pembukuan mantel, ya. Kemudian saja nanti ada komposisinya. Kemudian di atasnya ditutupi oleh sedimen pelagic, ya, bisa lempung atau bisa batu-batu silikan, ya. Nah ini disebut opioid, ya. Nah opioid itu terbentuk di sini. Jadi ketika dia membentuk kelas baru, kemudian di atasnya nanti ada sedimen-sedimen bentuknya. Opioid. Ini sama opioid. Ini disebut pita magnetik, ya. Pita magnetik itu kan kutub bumi itu selalu berubah-ubah, karena dari selatan, dari utara. Bagaimana bisa terjadinya? Jadi teorinya adalah gini, ya. Ketika material ini keluar ke permukaan membentuk batuan baru. Misalnya pada saat itu kutub utaranya U, ya. Nah, di periode yang kedua kutub utaranya berubah menjadi S, ya. Jadi yang tadinya U bergeser karena digeser oleh batuan yang paling baru. Ini S, jadi nanti ada SU, ya. Dia ada plus minus. Nah, kemudian kita lihat ini, ya, yang tadi WS tadi semakin jauh dari pusat erupsinya, sumur batuannya makin tua, dan ini membentuk suatu pola, makanya disebut magnetic strip atau pita magnetik. Nah ini hanya bisa dijelaskan oleh teori plate tektonik. Kalau di sini tidak bisa. Ya. Lalu ini, ya. Oke, saya kira itu pengantar tektoniknya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan minggu depan aja, ya. Kita pelajari dulu. Nah, selanjutnya materi dari Pandai. Karena sekarang kuliahnya kami diperpendek pada pengumuman baru. Terima kasih.
12. Apa nih? Pasti enggak ditanya sampai jam berapa sih? Jam 12. Kata pagi kan jam 9. Iya ya. 11. Sekarang apa? Biar bisa bawa buku. Sama pengennya ke kosan itu sudah 4 hari ya. Gue yang belum ke kosan dari kemarin. Soalnya balik ke Bandung. Kayaknya di kosan soalnya ini apa debu tingkat. Oh kemarin main kan kemarin masuk Hari Selasa. iya Masuk Minggu. kalau aneh bagian katanya merah Hari datang Dari mana semester 5 enggak apa? Semester 5. Coba nanti gini ya, keluarkan kertas lembar, kasih nama dan doa. Ya. Yang pengennya ganjil, ya. Jawab pertanyaan saya, apa yang disebut dengan dalam tektonik? Ya. Jadi dalam tektonik apa? Terus yang benar, hewan atau Indonesia, ya. Ini langsung sekarang. iya nanti di akhir Infokan kertas. ini banyak Kertas gua aja pakai HPS. Oh. Kertas segini berapa sih? Berapa? terakhir Semester 5 nanti kan? Oh. Gimana? antara di depan ICG kalau nggak depan saya kan Tadi Pak Jan sudah begitu intensif menceritakan mengenai kondisinya bagaimana bumi ini bergerak. Hasil pergerakan itu apa yang menyebabkan bumi bergerak kita tidak tahu kan. Tanpa adanya anak PPT tahun berapa? akhirnya terjadilah pergerakan. 2012. Pergerakan semacam ya. Ada macam-macam. Ini nggak ada. Dan akhirnya cerita-ceritanya akan menentukan struktur ya. Maksudnya deformasi. Jadi deformasi itu akibat gaya-gaya ini. Pada hakikatnya produk daripada gaya pergerakan bumi ini akan menghasilkan apa? Batuan, macam-macam batuan, macam-macam tektonik single ya. Jadi bukan saja disebutkan ada matematika, kalau berdasarkan yang digunakan berdasarkan seperti mas, nanti kalau saya sekarang ada matematika, pegang di matematika ada apa? Contohnya korak, kemudian palung, apa luar kepala ya? Jadi udah dihafalin kan? Kemudian jadi tektonik ini yang paling namanya tektonik ini yang akibat daripada tektonik zaman sekarang yang kelihatan. Nah kita bisa lihat katanya yang dari lihat seluruh dunia lah kita supaya Indonesia contoh yang bagus daripada sabdakan dan juga dunia. Jadi keep in your mind tektonik itu fatal ya. Jadi kalau misalnya tahu sudah di luar kepala
Ya, kalau di Maluku itu bukan di Laut Jawa, misalnya sekarang tapi ada di mana? Di selatan. Jadi harus di luar kepala ya. Nanti harus lebih lanjut lagi apa yang terbentuk di Palu. Nah sekarang kan kalau kita di matematika diketemukan apa tadi? Dia di matematika akan menghasilkan apa? Gunung api kan? Gunung api itu terbentuknya dari magma ya. Nah magma yang terbentuk itu ya akibat daripada subduction. Nah, jadi harus tahu tuh, ya ternyata proses subduction di mana pH-nya menghasilkan beton-beton vulkanik termasuk gunung api. Ya, kalau sudah teman kan sudah tahu kan. Di jarak bawah itu diterapkan di magma pH berada di sana. Kemudian di backup basicnya disusun oleh apa? Di backup basic sedimen. Kira-kira sumber daripada material elektrolnya dari mana? Dari vulkanik dan dulunya di samping beton-beton yang lebih kuat. Oke, kemudian di belakang di depan busur apa? Namanya koral. Apa ya? Koral. Bayangin ya koral di mana ya? Kira-kira di koral ada beton apa? Yang sekarang dan vulkanik juga masuk ke situ. Di samping yang di bawah air juga yang meletuskan pada waktu bisa kemana-mana. Ya. Kemudian di Palu masih ada kan laut dalam. Nah sekarang subduction-nya kan menghasilkan apa yang kita bisa lakukan? Gempa bumi. Karena dia ada subduction jalan terus, akhirnya gerakan terus menghasilkan gempa bumi lah gampangnya. Nah terus ke selatan lagi ke oceanik. Oceanik tadi terakhir sampai varian ada litosferis kan. Di biosfer itu akan keluar apa? Magma. Magmanya keluarnya dari mana? Dari mantel, langsung dari mantel. Nah sedangkan kalau yang disabdakan yang di mana itu produk daripada magmanya produk dari apa? Partial melting daripada proses subduction. Urutannya apa kemarin? Kalau subduction apa? Ekstrodai, kemudian sistemnya dari mana? Di namanya ada jurnal itu jadi magma yang besar, kemudian dia keluar lah. Cerita singkatnya gitu ya, apa ya? Gitu ya. Jadi kalau yang sekarang kita bisa lihat apa yang dilakukan di Laut Jawa, apa yang kita tindakan di selatan Pangandaran, sudah kita bayangin kan? Nah, ternyata komposisi karena letak tektonik plaknya beda, komposisinya juga beda-beda. Kalau di video sendiri komposisinya apa? Basal, ya, basal alkali. Nah, jadi kalau kita nanti di Kalimantan kita melakukan pengumuman, kita ketemu opioid, jadi opioid itu di industri, ya. Nah, jadi saudara harus tahu opioid itu tadi diterangkan sama saya, mulai di batuan-batuan nangkau sampai ke sedimen yang paling atasnya ya. Jadi saudara harus hafal betul opioid apa. Oke, kan saya sudah mengirim tugas ya. Nanti tugas-tugas itu dikerjain ya semuanya ya. Itu sebetulnya rangkuman. Tulis ini belum tugas-tugas. Nanti minta ke koridor masing-masing ya, diminta ya. Nah, nanti selesai dulu teorinya, baru kita kerjakan tugas tersebut ya. Di samping tugas-tugas yang spontan aja ya. Oke, sebetulnya tugas itu hanya membantu kita untuk menggunakan apa yang sudah saya berikan ya. Itu bukan untuk mengerjakan ada lebih mudah merangkum daripada apa yang saya berikan sama bayan yang bilang. Oke, kita sudah apa? Kita sudah tahu semua Pangea ya. Apa orang sudah tahu Pangea? tahu Apa itu Pangea? Perbenua. Perbenua sudah diterangkan. Nah, dulunya itu si benua ini satu, ya tadi sudah proses saja. Nah itu filosofinya kenapa? Kemudian bagaimana si benua yang satu ini dia berkembang, akhirnya jadi terserap seperti sekarang. Ya. Jadi tadi di slide-nya saya yang tadinya
tadinya bersatu, lantainya sama, di samping ciri-ciri yang lain, ciri-ciri floranya sama, auranya sama, geologinya sama, ya, statistiknya sama. Akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa dulunya ini skala besarnya bisa juga bersatu. Nah, lempeng-lempeng ini dia bergerak di mantel, gampangnya seperti itu ya. Mantel ya bergeraknya. Bergeraknya ada yang horizontal, ada yang vertikal, ada yang saling menjauhi, saling mendekat dan seterusnya ya. Nah, di bagian ini saudara harus sudah paham. Nggak ada lagi istilahnya yang nggak tahu ya. Yang bilang nggak tahu ya. Sedih saya kalau dibilang nggak tahu ya. Oke ya, sekarang sudah tahu. Nah, jadi dulu ini sebelum Panja sudah tahu kan, sudah apa Panja ya. Kalau yang belum tahu Panja, terbangkan kita ini Panja sudah menerangkan. Nah, ini Panja ya, begitu. Dan tidak sekali lagi. Ya, Panja posisi Australia di mana saya kira sudah teman Panja lebih lengkap lagi. Ya, lebih lengkap lagi samping garis pantainya yang map, yang port. Juga ada contoh-contoh sama ada kayaknya. Nah juga ada batu bara. Sekarang juga di Antartika ada batu bara. Nah ini di Antartika batu bara. Batu bara kan sebetulnya di mana? Di Antartika kejadiannya ya seperti di Antartika ada. Seperti itulah. Kesamaan geologi, kesamaan umur dan seterusnya. Sehingga itulah teori akhirnya teori tektonik lempeng. Jadi teori itu berkembang karena adanya continental drift intinya. Jadi asal-muasalnya continental, asal-asalnya tektonik itu perkembangan daripada konsep daripada continental drift. Pada hakikatnya ditentukan oleh orang geologi itu, bukan main ya. Orang di zaman dulu ya. Akhirnya gitu ya. Oke, nah ini sudah selesai ini apa? Berjalan apa ini? Gondongan ya, bagian selatan dari Pangean ya. Nah ya, ini ada orang ini. Ya Pangean itu berapa saja? Nah itu ya gambar itu kan Australia, India, Australia, ada yang di dalam Amerika Selatan. Kalau di dalam ini coba lihat ini. Di sini ya ada keraton, ini pasti yang tua. Atau ada Kambrium mungkin segitu 1 miliar tahun itu 1 miliar tahun yang lalu ya. Sedangkan yang kita bisa deteksi sekarang kalau salah hanya sampai media 1,1 miliar ya. Padahal umur itu berdasarkan pengetahuan yang sebentar itu 46 miliar. Jadi umur bumi kita berdasarkan data yang ditemukan itu miliar sampai sekarang yang masih tahu. Nggak tahu ya ini tahun berapa tapi berdasarkan bulan yang ditemukan tentunya miliar. Oke, lalu kita bahas dari sini. Ternyata yang biru itu adalah yang biru itu kontinen apa nih? Afrika ada itu. Yang Afrika ada sebagai utara. Itu ada West Afrika Saton. Kemudian ada Sahara, ada Keraton ya, yang biru sama biru. Di tengahnya ada garis yang hitam dan merah. Itu adalah jalur katakan. Ya, jalur katakan, jejak jalur katakan. Kalau itu jalur katakan dari apa? Dari batuan. Ya, jadi kita tahu, kita harus revolusi ini. Kalau kita nggak tahu batuan itu batuan, tidak tahu struktur geologi, kita tidak akan bisa menentukan seperti ini. Ditambah lagi, ilmu geofisika kan tambah berkembang. Oke apa? Lalu bukti yang tadi sudah diterangkan sama Pak ya, berdasarkan yang langsung yang terkot. Tadi kan kita bisa menentukan yang sekarang tuh, kita yang bicarakan ini kan yang dulu, mau yang sekarang ya, kita bisa menjadi kecil. Kita bisa menceritakan geologi sejarah yang dulu, tapi dari geomagnetik yang dulu, bagaimana si magnetar yang terekam, yang terrecord sebagai fosil
kemagnetan yang bisa diserap data itu. Oke ya, jadi paham ya. Nah, itu yang gara-garanya dari mekanisme itu menunjukkan jalur tabrakan. Ya, bisa dia kalau jalur tabrakan bisa diawali kalau diselesaikan apa dulu? Sosialis lawan kontinen dulu kan, benar nggak? Nah secara kalau sosialis habis, lalu dia kontinen dia menghasilkan tektonik yang beda. Kalau subduction itu akan menghasilkan batu-batu apa tadi? Ada mewan, ada kopionik, ya, pokoknya ciri khas dari badan mikroskopik. Jadi sekarang pentingnya kita mengenal teknologi di bagai teknologi setting. Oke, sekali lagi. Kalau kemudian kita ketemu di Afrika sekarang itu bisa ketemu di Afrika itu jalur sekarang juga ya di merah kemudian di dua Afrika jadi itu ada jalur kami komposisinya tidak komposisinya apa komposisinya itu adalah alkali atau basa politik. Kalau dia basa politik, nama asalnya dari mana? Dari mantel. Apa mantel? Dia langsung. Tapi kalau dari alkali, produk subduction, setelah dia masuk, dia leleh, akhirnya coba hasil diferensiasi. Ya, jadi kalau kita di lapangan, misalnya di situasi, kita ketemu dua jenis batuan yang beda komposisinya. Nah, ini bisa kita katakan ini adalah produk subduction, tabrakan, bisa juga produk paling menjauhi kan, yang akhirnya berbuka, si patahannya sampai ke mantel center, nama, keluar. Mudah kan? Logikanya mudah kan? Ya, kita harus tahu komposisi daripada batuan-batuan yang terbentuk. Itu aja. Kalau politik, alkali, mantel. Kalau dia alkali, kalau dia andesit, itu ditandahkan. Gampangnya seperti itu. Apalagi dia berasosiasi dengan batuan vulkanik. Kan batuan vulkanik bukan hanya mana kan, yang keluar. Mama itu terakhir. Dia akan berputar dulu kan. Nah, kita kan sehari-hari kita dari kecil sampai sekarang kan kita sudah hafal ya. Kita daerah-daerah misalnya di Bali dan kita ada di Melawi. Jadi dulu yang produk yang ada di Jawa, di Sumatera itu beda dengan mahma yang beda di Arab seperti itu. Tapi di mahma tapi ada juga ya, ada batuan-batuan politik asal kita berdasarkan kita itu mencerminkan bahwa hasil evaluasi yang berbeda. Oke, sampai di sini paham ya? Itu kan hanya mengulang aja. Oke. Jadi dari upaya ini, dulunya itu satu. Nah, jadi ini merupakan daerah-daerah organik yang sudah dierosi, yang sudah stabil. Jadi di dalam daerah organik itu tersimpan jejak-jejak proses tektonik. Kenapa bisa tersimpan? Karena ada abrip, kemudian erosi. Nah, itu waktu itu hasil daripada stabil, ya, stabil. Jadi ingat ya, nanti dulunya itu satu super kontinen, kemudian gunung-gunung kan, dan erosi itu erosi nggak ada pengelapan, itu hasil daripada stabil yang kita kenal dengan katon. Ya, lain kalau di Indonesia itu artinya dia gunung api meletup, api kan terus. Sementara kalau di pantai Australia kan jauh ya pasti dari. Tapi di Indonesia itu daerah-daerah aktif nyetir, lalu di sana ada infrastruktur yang terus gempa bumi terus lagi sedimentasi jalan terus, bencana geologi jalan terus ya. Jadi bisa bayangin ya apa yang gampangnya akibat dari itu fenomenanya. Kalau di Australia, pantai utaranya sedimentasi mana? Terus saja dia bikin apa? Jadi sedimentasi apa? Karena sementara kita kalau misalnya kita punya pola, punya kalung, jadi daripada kita. Jika kita tahu dari jenis variasi batuan
macam-macam fatwa kita bisa menghasilkan. Ini adalah subjektif, bisa ini adalah personal relation dan kemudian bagian-bagian lainnya kita. Oke, dia sudah tahu ini yang disebutkan oleh stabil, dulunya sudah besar. Ini yang terjadi di dalam kondisi itu kalau kita bilang stabil adalah terjadi sisa-sisa pasti hasilnya lebih kurang ya. Jelas pasti lebih kurang ya. Kira-kira. Oke ya, kita kembali ya. Jadi saya ingatkan lagi tadi pada sudah dikatakan berdasarkan skalanya ada yang itu kan ada 88-nya itu gede-gede kan, ternyata ada yang ukuran kecil ya. Makanya kita sering mikrokontinen, kalau tidak kan mikrokontinen, nah itu kecil aja. Nah ternyata kita pakai ambil contoh di Indonesia aja. Ternyata di Indonesia itu disusun oleh di samping tadi yang gede-gede, juga ada yang kecil. Tentunya terkait dengan perkembangan ada zamannya tidak sekaligus kan. Jadi ternyata ya, bahwa di Indonesia itu disusun oleh mikrokontinen yang tadinya asalnya bukan dari Indonesia. Nah makanya kami dakwah yang asalnya bukan dari Indonesia kita sebut autochton, kenapa ya? Auto itu sendirilah, ya. Di lingkungan kita sendiri. Ya. Auto, tapi kalau misalnya dia asal dari tempat lain, bahwa ya, auto itu bisa diterapkan di mana aja. Tapi untuk teknologi ini, kalau kita berbicara bantuan autochton, ya, dalam hal ini yang di luar Indonesia itu disebutnya kalau ya hasil transportasi ya, bukan di tentunya bukan di Indonesia. Kemudian yang autochton yang di Indonesia produk buatan di wilayah Indonesia. Istilah auto bisa diterapkan di mana? Di Indonesia itu di Indonesia itu disusun oleh mikrokontinen dari beberapa ini ya sudah ada negara. Ya itu yang Indonesia, kemudian itu adalah mikrokontinen. Ya. Mikrokontinen yang jauh itu juga mikrokontinen. Karena kemudian lama-lama itu mikrokontinen yang kedua berdasarkan penelitian itu jadi bukan dari Indonesia, tapi dulunya ada di Gondwana, bahwa dulunya pada zaman batuan-batuan yang ada di sana terbentuk itu bukan di Indonesia, tapi adanya di luar ya. Kebetulan hasil penelitian hasil dari studi Pola, kemudian hasil dari genetik itu menunjukkan bahwa batuan-batuan yang ada di Kalimantan misalnya seperti topes Borneo itu punya ferrokarbon ya. Ternyata bukan di Indonesia, tapi dia datang ke Kalimantan, kemudian dia berinteraksi dengan plate yang ada. Tergantung ya. Kalau kontinen, kalau di kontinen menghasilkan kontinen pollution, dan yang dihasilkan apa? Kalau pollution, kalau kontinen. Tadi kan kalau substance sudah tahu kan, biru. Kalau yang kontinen sama kontinen, teori beda kan? Kalau kita Kalimantan, jumlahnya apa? Jenisnya apa? Ini produk daripada kerusakan. Tinggal pertanyaannya, apakah kerusakan hanya di situ atau di bawah dan sana sudah jadi produksi? Nah, itu apa yang harus kita? Itu produk di situ atau di bawah dari sana? Nah, itulah hipotesa yang harus kita buktikan. Nah, dari sini saya ingat kita harus banyak belajar supaya nanti tahu kita bisa menciptakan hipotesa ini. Menurut kita ini dengan katakan kita harus menguasai ilmunya, bisa membuat hipotesa baru, kan? Ilmu kita bisa sama, bisa tidak beda. Jadi jangan takut dengan perbedaan. Kalau betul
berdasarkan basic knowledge yang benar, yang kita terapkan, bukan kadang-kadang kurang gitu ya. Tapi ada faktornya. Jadi di sini kalau kita menguasainya, sampai habis, bisa sampai habis, bisa bertahan sampai habis. Karena ilmunya nggak tahu, bisa aja kan pendapat orang lain karena dia nggak terpegang sama basic knowledge-nya yang benar. Sekarang itu akhirnya masih semangat, masih apa? Masih semangat belajar. Sekarang saatnya kita di biologi itu dia banyak masalah. Kalau itu kita berlindung di aktivitas dengan kita menguasai sains, kita akan mengambil keputusan, bisa mengambil keputusan setelah kita ada masalah. Teknologi itu tidak semuanya. Sekarang kalau kita pengen tahu di lingkungan depan berkultivasi plaza, apakah cukup dengan matematik? Dongeng banyak kan si material itu berpikirnya kenapa terbentuk di sini pasir plaza tadi kan, kenapa di sana terbentuk neonik, itu tersirat apa yang tersurat, apa yang tersirat di situ ada semua ya. Kembali lagi basic knowledge. Jadi saya menekankan kita harus betul-betul all out, jangan setengah-setengah. Masuk sekarang. Kemudian bahkan kamu juga kan banyak. Banyak. Kita yang baru dibahas cuma 2 kan. Yang subduction sama pollution yang sudah 16 saudara familiar. Tinggal kita yang tadinya menerapkannya ya. Jadi tidak sama yang terjadi pada saat penanganan. Oke ya, jadi seperti Indonesia bahwa seperti disusun terdiri pada kami juga ada di Indonesia. Apa terjadinya tergantung dari keseluruhan. Dan juga nggak apa, berarti nanti kita kalau coba Indonesia dibangun masyarakat dari luar sama produk Indonesia. Juga ada sejarahnya. Yang kalau nggak salah saya juga sudah menyampaikan dulu ya, mereka ini ada beberapa yang kalau sejarah pendidikan Indonesia, dari umur paling baik sampai ke generasi kalau ini itu dari SD sampai generasi dilanjutkan oleh Paul sampai sekarang ya. Dan yang mungkin ini ya, ini oke. Kalau yang ini sudah saya ini saya kotakin tuh. Ini kan minggu yang lalu kan saya sudah sampaikan ya. Itu kotak itu di tempat aslinya nggak ada kotak. Sama saya kotakin aja. Tidak ada yang kira-kira di dalam kotak itu. Apa yang terjadi? Ya tapi sudah disampaikan belum? Oke ya. Ini ya kira-kira di sini. Itu yang di Indonesia pada karena orang itu kan belum ada seperti ini, baru semua kan. Jadi yang Amerika di kontinen yang luas di Indonesia, Indonesia masih akan diwisatakan ya. Wisatakan. Akhirnya nanti akhirnya kalau membentuk daripada batu negeri dan daratan yang sekarang ada. Ini tadi sudah diceritakan, ini juga misalkan lagi dengan aja sedikit saja sudah mengupas ya lebih detail ya. Jadi yang dinamika kita itu dari upper mantle sampai dan sekarang ya, mantle sedikit dan domain bahwa batuan-batuan yang kita bisa trace itu adalah yang upper mantle. Upper mantle itu source daripada akan besar opioid juga. Itu bisa terjadi ternyata apa yang mantel itu bukan hanya di lautan itu yang tersingkap. Tapi di bawah di tempat ini di bawahnya ada mantel juga, ya. Cuma di sini ditutup dengan upper crust, ya, sama upper crust,
skill di tebal ya. Tapi ada, jadi manakala nanti di Jawa misalnya ketemu politik basal atau alkali basal, berarti namanya di mana? Dari nasal dia berbuka patahan sampai ke apa mangga sampai tempat nama keluar namanya seperti itu ya. Nah, sekali lagi. Oke, ini cerita begini seperti ini. Ini anggaplah tadi beberapa kontinen yang atom ya. Anggaplah ini masih ada Afrika ya. Jadi masih satu kontinen daerah atom Soviet. Nah kemudian tapi kan nanti dia kali ke satu ya kemudian bergerak sedikit ya. Sedikit terus akhirnya nanti kita lihat ya kita sajikan beberapa ya. Tapi nah, jangan lupa lihat bagian bawah ya, dia naik ke atas, goyang ini, kita naik, buka terus, akhirnya dia sampai ke mantap, nah kemudian Osana keras, itu osana keras, contoh. Kemudian keluar, dia buka terus, kemudian keluar mana kan dari mana langsung. Berarti di dasar di sini akan terbentuk mana langsung dari nantol. Posisinya apa tadi? Masalah politik apa lagi ya? Oke ya. Nah terus saya langsung balik saja. Ya balik. Apa kan? Betul belum mati. Saya daripada flat ya. Nah kalau dia ingat bawaan jesit bawaan apa? Akan terbentuk dari gabrok sampai ke granit. Di Jawa itu dominasi andesit intermediate. Jadi kalau kita ketemu di Jawa itu komposisinya akan mulai dari basic, intermediate, kemudian ada granit. Kita sama nih tadi di Indonesia kita ya. Nah manakala di Jawa yang istilahnya produk dari selatan, contoh di kehidupan lain kita bisa pakai lagi nama akar itu hasil dari bawahnya. Kalau di dasar itu result daripada namanya adalah yang selesai dari plate oceanic yang masuk kan dari laut proses perkembangan ekonomisme yang paling yang di atasnya apa? Is zero, kemudian ekosai, kemudian akhirnya dari tanah namanya granitnya apa? Air itu. Jadi kalau ada air, kira-kira terbentuknya di daerah dasar yang membentuk yang panjang. Kebetulan di Jawa itu bagiannya ada sih. Kalau yang daripada ada sih apa? Ya bang, yang pulupannya apa? Diorit. Kalau kita pohon, ya, dioritnya langsung di bawah aja di bawah. Sekarang misalnya berarti menghasilkan andesit. Andesit itu adalah dari diorit. Nah itu kalau kita bos, dioritnya itu ada. Misalnya gitu ya. Jadi kalau kita ke andesit, pikiran kita di bawahnya juga ada. Nah, yang pulkonnya, yang tersebut di 20 km, 30 km, itu akan komposisinya jadi diorit sama andesit apa? Kalau andesit vulkanik dia nama yang keluar ke permukaan. Kalau vulkan dia nonton aja di
bawah, sehingga bedanya diorit sama mesin apa? Teksturnya apa? Yang satu halus, kasar. Karena kasar dia berbentuknya itu di temperatur yang dia tidak berbentuk, temperaturnya akan tinggi. Dengan perubahan tekstur aja. Kalau ada basal, contohnya apa? Gampang kan? Kalau kita teori, bawahnya apa? Granit. Kita ya pegang. Gabrok, bawahannya ada. Tapi kalkulnya itu ada. Ya, semangat juga lah. Ya. Oke ya. Sampai sini hubungan antara jenis batuan dengan tektonik sudah bisa terbayangkan. Ini sudah apa ya? Sekali lagi ya. Lihat yang paling bawah ya. Mantaunya itu yang bawah. Nah, dia naik ke atas, ikut naik. Karena itu pasti ya. Jadi si mantaunya juga nggak diam. Karena ini terbuka, kan pressure dari atas kan berkurang, sehingga tekanan dari bawah tinggi. Nah, sehingga si mantau ini naik ke atas. Dampaknya seperti itu. Ya, mengikuti pola daripada apa kelas. Oke, jadi di sini membuka dibarengi oleh naiknya api ke atas. Oke ya. Nah ini kembali. Nah, sekarang ini dia matang lihat kan. Saya dari tadi sekarang ini kondisinya bisa terus. Apa yang terjadi? Apinya hilang kan? Hilang. Jadi apa dulu? Karena density-nya kan sama kuat. Ya, bukan dia akan ditekan, akan naik ke atas. Kontraksi atau softening atau thickening. Jadi itu adalah sebuah volumenya. Ya. Ini namanya apa? Volumenya quantitative corrosion yang dikatakan ya corrosion. Kepadanya apa? Bulu-bulu yang dipatah kan dia hasil konversi akan terbentuk keras sama dipatah. Panjang kayaknya. Ya. Panjang bukan sekendenya tapi panjang. Volumenya panjang. Jadi nanti strukturnya juga beda. Kalau misalnya di Jawa, nggak ada seperti transporter yang panjang seperti di Irian Jaya atau di Himalaya. Oke, nah kemudian depan tahunnya apa? Yang terbentuk apa tadi? Kalau biar baik supaya gampang ya. Atau bagian metamorfisme. Jadi karena loading. Jadi makin ke bawah, temperaturnya makin tinggi. Strukturnya dari atas ke bawah. Paling atas, metanol. Kemudian apa? Beta-beta, kemudian slate. Dan paling apa? Jenis. Sudah jenis apa? Ini. Terus dari mana? Nah, yang adanya, maknanya itu ekstrak granit, bukan ini. Kalau tadi itu singkatan dari kata Julius. Nah kan selain itu kan semua anak. Nah kalau S itu singkatan dari kata strike. Jadi kalau di kata strike itu sudah namanya tadinya dari itu betul sedimen. Kemudian kalau di kata itu akhirnya pada temperatur pendidikan temperatur itu dia si bakal sedimen si dimensia yang paling bawah kan itu. Saya dulu jangan dikatip. Sudah mengkatip. Kalau nanti itu sedikit-sedikit kayaknya kita kata mintamatnya masih ada. Nah, manakala si jenisnya itu rela semua, akhirnya yang kita buat nama granit. Yang kita sebut S-type granit. Nah, itu juga ya. Kita harus tahu tuh kalau kita membedakan antara S-type sama S-type itu gimana? Ada yang punya. Ya. Manakala kita di tengah Kalimantan, kita ketemu S-type granit. Nah, bayangan kita kan bisa ini kira-kira teknologinya seperti itu. Oke, ya. Jadi kita sudah tahu ya mana itu bisa terbentuk gimana di diri sendiri sifatnya gimana.
kita tahu dasar karakteristiknya gimana. Kemudian nama juga ada, tapi dari pada sedimen. Nah itu ada di daerah mana? Daerah kontinen. Nah yang paling penting buat kita, bagaimana untuk menentukan bahwa itu jenisnya apa. Nah kalau salah menentukan ya salah. Jadi istilah pentingnya kita mempelajari psikologi, bukan hanya mineralogi juga itu, tapi juga di kimia. Karena apa? Kita mempelajari kimia, kadang-kadang sampel yang kita bawa itu kan tidak terlihat mewakili daripada tubuh batuan tersebut. Katakanlah kalau kita sebetulnya katakanlah geranit kita temukan seluas Bandung. Polis, kita hanya ngambil sampel di CPK cuma seperti ini. Jadi filosofinya, jadi kita akan mengetahui adonan, ya, adonan dari adonan. Jadi kalau misalnya adonannya asalnya dari bumbunya dan bahan-bahannya seperti ini, nanti akan menghasilkan nama yang bersifat kontinen aluminium, ya. Seperti itu. Nah, kita jadi kita menentukan adonannya, kayak kita bikin kue, ya. Nah, jadi kalau misalnya adonannya begini, mineral-mineral dihasilkan rasanya kayak gini. Jadi di sini pentingnya geokimia untuk menentukan jenis batuan, nama untuk konfirmasi bahwa itu yang begini atau organik sabda kedua redak ya. Jadi pendekatan yang kita bisa mengerti, bisa juga harus dikonfirmasi supaya kalau buat tesis harus ada geokimia supaya kita contoh. Nah kemudian kita baru menafsirkan apa yang terjadi. Nah manakala di suatu tempat kita kiri hanya kamu tapi dia bersatu dengan kita kumpul ya. Kita itu pentingnya kita harus ilmunya yang air itu di mana bentuknya, yang air itu bentuknya mana itu sudah dua fase teknik yang beda. Ya, nah jadi kenapa kita harus tahu bentuknya? Itu penting. Jadi kalau kita ketemu slide misalnya, jangan berhenti di slide aja, ada teman-temannya. Ya, bisa ada di atas kita atau berbicara. Misalnya katakanlah slide-nya kemudian di awal, malah gereja ketemunya di Cianjur. Misalnya, kan kita global sih, seperti contohnya di Bayar katakanlah ketemunya Isna, di Cianjur ketemunya apanya? Kemudian di Lok. Ya, di kampung ketemunya apa? Itu dari putri bisa pinjam ya seperti itu. Jadi jangan pikirannya segmen-segmen. Boleh awalnya segmen, jadi nanti akhirnya kita dengan pengetahuan kita, kekayaan kita, dengan tahu biologi di sana, sistem yang ada di sana, kita bisa menentukan kira-kira penyebarannya di mana. Oke? Udah, oke ya. Karena waktu sudah cukup. Tapi intinya walaupun sedikit, tapi bisa dipahami ya. Ini apa? Langsung udah. Oh ya, Ini langsung. Iya.
jadi pro. Sabar kok belum sabar. Ini thanks. Ini apa? Terbentuk. Bukan. Tar. Depan doang. Ya.
Berantakan. Nanti, nanti. Yang udah rapihnya aja tapi ya. Iya, makasih ya. Santai. Iya, santai. Oh, bareng. Iya. Lagi siapa? Alfi sama Aski. Oh, santai ya. Santai aja. Apalin aja materinya. Materi. Nggak tahu, tuh belum lihat. Iya, that's the point. Saya belum lihat materinya. Itu problem karena kau bisa masuk siang.
Alif, kalau saya Alif. Lah, hilang kok rugi satu ya. Ya apa? Kita ini efek lalu enggak, ini enggak. Jadi saya belum kita aktif. Jadi saya dimasukkan untuk Ngapain lu jalan di sini ya? Pulang. Kasihan Pak. Ini juga salah dia. Yang pas ada mau ada yang masuk belum? Coba lihat aja.